kemudian ada mencampurkan larutan, ya, mencampurkan larutan, kemudian adalah pengenceran dan titrasi. Ya, titrasi. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk menentukan pH, ya. Oke. Langsung saja ya, supaya tidak terlalu lama sehingga nanti ada waktu. Dan sementara ini untuk hari ini belum ada soal, ya, belum ada soal, ya, belum ada kuis apa-apa. Kemudian nanti latihan-latihan yang ada di situ itu dipelajari. Nanti diharapkan nanti soal-soalnya ada sebagai acuan untuk ujian tengah semester besok atau penilaian tengah semester genap besok. Ya, yang pertama tentang larutan. Larutan ini pengertiannya ada yang pelarut, ada yang terlarut, yaitu solvent dan solut. Kemudian di situ ada namanya batas maksimum. Batas maksimum di sini adalah, jadi misalkan kalau 1 liter air itu bisa melarutkan 1 kilogram gula. Maka jika lebih dari 1 kilogram berarti yang kelebihan 1 kilogram berarti tidak bisa larut. Jadi karena ada keterbatasan. Sehingga nanti Anda akan ketemu namanya sesuatu yang mudah larut, sedikit larut, dan bahkan tidak larut. Contohnya adalah NaCl. NaCl itu adalah suatu garam yang mudah larut atau pelarutannya sangat besar. Ya. Kemudian ada yang sedikit larut. Contohnya yang sedikit larut misalkan ada asam-asam atau basa lemah, ini sedikit larut, ya. Kemudian terurai menjadi ion-ionnya. Kalau yang tidak larut misalkan belirang atau minyak dimasukkan dalam air, ini tidak akan larut. Dan ada yang kena pengaruh suhu. Jadi semakin suhunya semakin rendah, kelarutan semakin tinggi. Contohnya gas. Nah, minuman bersoda ini jika didinginkan maka terasa lebih enak. Karena apa? Yang terlarut gasnya semakin banyak, maka rasanya lebih nyes, gitu ya. Oke, lanjut. Konsentrasi. Konsentrasi macam-macam. Ada BPJ, molaritas, normalitas, molaritas, dan sebagainya. Kemudian yang molaritas sudah dibicarakan. Molaritas di sini menggunakan M, ya. Jadi mol per liter. Jadi rumusnya kemarin sudah, ya, M sama dengan massa. Kali ini pas ini kita bicarakan pada waktu kemarin pas tidak daring, tapi pada waktu PJJ langsung. Pada waktu pembelajaran langsung, ya. Ini sudah kita bicarakan. Nah, contoh-contohnya sudah ada, ya. Ini sudah ada, jadi nggak masalah, nomor B ini nggak masalah. Ya. Nah, sekarang kita yang selanjutnya adalah yang C. Yang C ini adalah konsentrasi dua larutan berbeda, kemudian dicampurkan. Nah, maka rumusnya seperti itu. Ya. Dan di sini ini nampak jelas bahwa nanti kecenderungan yang semakin banyak maka dia cenderung didekati daripada yang sedikit. Jadi semakin banyak dia akan didekati, semakin sedikit akan dijauhi. Ya, lebih dekat ke yang banyak daripada yang jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, paling mudah melihatnya adalah misalkan seperti dalam soal itu adalah 100 ml glukosa 2M dengan 400 ml glukosa 1M. Tentu saja nanti kecenderungan konsentrasinya lebih dekat ke 1M daripada 2M. Apa sebabnya? Karena yang 2M hanya 100, yang 1M 400. Yang kedua, konsentrasinya itu adalah antara. Jadi kalau dua larutan misalnya 1M dengan 2M, maka nanti konsentrasinya di antara 1 dan 2. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Ya, seperti dua larutan misalkan 5 molar dengan 10 molar. Maka nanti konsentrasinya antara 5 hingga 10. Tidak boleh lebih dari 10, tidak boleh kurang dari 10. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ya. Sudah kelihatan ya?
Enggak Gia, kelihatan? Belum, udah ding Pak. Oh, sudah toh? Ya. Mas Hanan Munojati? Mas Hanan? Cuman Hanan Munojati tadi mana? Oh, Rano. Ya, ya, udah kelihatan ya, di situ ya, Mas Maulana, Mas Maulana, Ya Pak. ya, gitu ya, kelihatan? Kelihatan. Oke, oke. Sekarang kita coba nomor 1. Apakah betul nanti konsentrasi di antara 1 dan 2? Di antara loh ya. Di 1 koma atau 2 koma. 1 koma tidak boleh melebihi 2. Tapi tidak boleh 0 koma juga. Karena antara 1 dan 2. Oke, rumusnya kita masukkan saja. Di sini langsung ya. Kelihatan toh? Kelihatan? Rumus ini kita masukkan. Kenapa betul? Jawabannya seperti itu. V1 misalnya kita ganti 100. 100 ya. Terus konsentrasinya berapa? 2. Ini langsung atau tidak langsung? Karena rumusnya di sini sudah ada, ya. Jadi tidak usah nulis lagi ya, langsung gini ya. P2 400 terus 400. M2 adalah 1 molar, tulis angka 1. P1 adalah 100. P2 adalah 400. Jadi ketemunya seperti ini. So ini 200 tambah 400. 200 tambah 400. Terus dibagi 500. Ya kan? Maka ketemunya adalah 600 per 500. 600 per 500. Jadi ketemunya adalah 1, berapa? 1,2. Betul? Betul enggak? Coba cek. Betul Pak. Betul. Nah, sekarang Bapak tanya. Kan tadi di sini soalnya tak turunkan aja ya. Benar. Aduh, I'm sorry. Aduh. Turunin aja. Oke. 2 molar dengan 1 molar. Lebih banyak yang 1 molar, maka dia cenderung akan lebih dekat ke 1 molar daripada yang 2 molar. Sekarang kita lihat. 1,2 itu lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 2? 1. Nah, lebih dekat ke 1. Apa sebabnya? Karena volumenya lebih banyak. Gitu ya. Jadi kalau nanti dalam checkpoint ada hal-hal seperti ini, cara mengantisipasinya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Jadi di antara 1 dan 2, ya 1,2 kan di antara 1 dan 2, kemudian lebih dekat ke 1 karena yang 1 ini lebih banyak volumenya. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Tapi kalau enggak, lanjut nomor 2. Lanjut.
Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama dengan ini. Prinsipnya tapi tak ganti. Ini aja ya. Nah. Oke. Prinsipnya sama, nggak ada bedanya. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat M campuran. M campuran adalah 0,32. Berarti di sini tulisannya 0,32. Betul ya? P1 ini ada 100. M-nya berapa? 0,2. P2 tidak tahu, tetapi yang tahu ada M-nya, berarti ini 0,4. Volume totalnya adalah 100 plus V. Oke? Maka ini bisa seperti ini jadinya. Ini jadikan 1. Jadikan 1. Ini berarti adalah 20. 20 ditambah 0,4 V2. Ditambah 100 plus V2. Oke, sama. Maka nanti Anda akan jadi seperti ini. 0,32 kali ya, kali berapa? 100 ditambah P2 sama dengan 20 plus 0,4 P2. Oke, kalau sudah ini, terus kita ringkas. Berarti ketemu nih. Tiga puluh 0,32 plus 0,32 P2 sama dengan 20 plus 0,4 P2. Dijadikan 1. Jadikan 1. Jadikan 1 berarti ini yang 32 dikurangi 20 sama dengan 0,4 dikurangi 0,32 dalam kurung P2. Ya. 32 kurangi 20. Pinten? Berapakah? 10 sama dengan 0,08 P2. Betul? Kok bisa 10 ya, Pak? Ya, ini ke 10. 12. Sorry, 12, betul? Betul. Ya, 12 ya. 12. Nah, ketemunya 12. Sorry, 10. 12.
Berarti V2 sama dengan berapa? 12 dibagi 0,08. V2 berapa? 12 dibagi 0,08. Oh. 12 kali 100 dibagi 8. 100 per 8. 150 ml. Betul? Betulkah hasilnya? Cek. Betul? Oke. Sampai yang kedua ini ada pertanyaan, silahkan. Kalau yang kedua ini ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Jadi nanti dibolak-balik. Kalau yang tadi ada volumenya dicampur dengan konsentrasi glukosa. Kalau ini ada konsentrasi campuran, sudah tahu. Cuma yang ditanyakan ditambahkan berapa. Silahkan, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak, lanjut. Mboten. Mbak Asifanur, ada pertanyaan? Sudah, lanjut? Oke. Lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan. Tapi kalau nanti ada pertanyaan langsung aja tanyakan. Oke, yang berikutnya adalah pengenceran. Pengencerannya adalah diencerkan. Jadi misalkan kadar tertentu ditambah dengan air sehingga jadi encer. Misalkan Anda semua mau membuat acar. Nah, acar itu ada menggunakan cuka. Maka bisa membeli cuka di warung atau di toko yang kadarnya paling hanya sekitar 25%, ya toh? 25%. Maka caranya cuka ini supaya tidak terlalu kecut, misalkan 1 sendok dilarutkan dalam 1 liter, atau misalkan 10 mili dilarutkan dalam 1 liter, maka ini dia akan encer, maka tidak terlalu kecut sekali, baru digunakan untuk memberikan rasa asam pada sayur atau buah. Misalkan acarnya terdiri dari timun, kemudian wortel, bawang merah, bawang putih, cabai, nanas, gitu. Biasanya seperti itu yang digunakan untuk acar. Kemudian nasinya pakai sayurnya biasanya sambal goreng daging ataupun sambal goreng apa ya begitu. Kemudian nasi sama kerupuk sama telur yang itu sudah telur rebus yang sudah dimerah-merah itu ya, biasanya seperti itu adalah khasnya makanan acar. Kalau tidak beli martabak juga pakai acar, ya. Oke, caranya mudah, tinggal masukkan rumus selesai, ya. Tinggal masukkan rumus ini. Rumus ini selesai. Karena apa? Sudah ada semuanya. Ya, kita langsung aja ya. Nanti jeda waktu ini antara jam kedua dan ketiga mungkin ada waktu sehingga bisa istirahat dulu. Kalau nanti mau makan. Kelihatannya masih ada yang belum mandi toh? Ada ya? Yang belum mandi. Mas Rasid sudah mandi toh? Mas Rasid? Oh, baru mandi berarti Mas Rasid. Oke. Masih ada yang belum makan segala, artinya belum sarapan, nanti bisa sarapan. Anda bisa masukkan rumusnya, biasa, ya rumusnya, masukkan. Copy, kemudian masukkan rumus.
angkanya tinggal diganti. Ini misalkan HCl 0,5 udah. Volumenya 100, kemudian ini 0,5. 0, terserah mau yang depan dan belakang yang mana terserah. Kemudian ditambah dengan air murni hingga 500, berarti V2-nya ada 500. Nah, yang kitanya adalah M. Berarti ini ketemunya di sini adalah 50 sama dengan 500 M2. Ya kan? Berarti yang ditanya M2 ini sama dengan 50 dibagi 500. Berarti M2 sama dengan berapa? 0,1. Ya. Jadi seperlimanya yang tadinya 0,5 sekarang tinggal 0,1. Oke, tidak sulit, tinggal masukkan rumus selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan, terutama yang baru-baru masuk. Ya. Jadi tinggal masukkan ke rumus selesai. Nggak terlalu rumit. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, mboten, kalau nggak ada lanjut. Manikan? Ya Pak, Lanjut. lanjut juga nggak apa-apa. Oh, lanjut nggak apa-apa. Nanti karena ini insya Allah tak kasihkan. Bisa melalui LMS, bisa melalui BA, nanti di-share sendiri juga boleh ya. Oke ya. Pak, kalau volume itu selalu ml atau liter juga boleh? Ya gini, kalau ini mililiter semua. Tetapi nanti kalau yang 1 liter, yang 1 mililiter, maka dijadikan sama. Dijadikan mililiter boleh, dijadikan liter juga boleh, gitu ya. Artinya di sini tidak boleh beda, malah masa satunya satu pakai liter, yang satu pakai mililiter, nggak boleh. Harus sama, kalau liter semua, kalau mililiter semua. Begitu Mbak Niken? Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Kebetulan nih tak buat mililiter, karena kita menggunakan seringnya mililiter, karena kalau liter terlalu banyak. Kalau nanti di lab biasanya pakainya mililiter. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu namanya modifikasi. Diajarkan, kemudian dicari pH-nya awal dan pH-nya akhir. Tuh, ini namanya modifikasi. Soal modifikasi. Nah, soal modifikasi ini adalah rumusnya sama persis, nggak ada bedanya, cuma diutak-atik supaya lebih bagaimana gitu ya. Istilahnya bahannya itu sama, cuma telur, terigu, garam, gula, margarin dan sebagainya, bisa mau jadi macam-macam, tergantung siapa yang membuat. Ya, bahannya itu sama, bahannya nggak ada bedanya. Oke. 20 ml H2SO4 0,005 molar dianjurkan dengan air murni hingga 100 ml, berarti 5 kali lipat. 5 kali lipat ya ini ya. 5 kali lipat. Tentukan konsentrasi sekarang. Artinya maka konsentrasi sini nanti harus turun. Kenapa turun? Karena dia semakin encer. Gitu ya? Sekarang kita jawab yang nomor 1. Yang nomor 1 ya.
Rumusnya kayak tadi. Ini boleh 20. 20. Kemudian ini 0,05. 0,00. P2-nya adalah 100. M2 yang dicari, ya. Berarti di sini 20 kali 5 100. 100 bagi 1000 berarti 0,1 sama dengan 100. Berarti M2 sama dengan 0,1 berarti per 1000 berarti 0,00. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yuk. Ada? Tidak ada? Clearly? Clear? Aduh. Tidak ada yang jawab. Ribon. Mas Abel? Ribon Mas Abel? Gimana? Clear? Pak Darmi, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut, sekarang yang selanjutnya. Konsentrasinya tahu, berarti kita harus mencari konsentrasi H+. Rigo. H+. Plusnya kita lihat. H2SO4 hanya ada berapa? H2SO4 hanya ada berapa? 2, berarti konsentrasinya ini kali M, 2 kali M. Ya kan? Berarti H plusnya adalah 2 kali 0,005. Ini konsentrasi H plus sama dengan 0,01 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2. Betul? Ribun. Berarti pH sama dengan minlog 10 pangkat minus 2. Oke, lebih silakan. Silakan dulu ya. Ayo. Ada pertanyaan langsung lanjut saja. Pertanyaan. pH-nya adalah 2. Yuk.
Sampun? Kalau tidak nomor 3. Nah, ekonomi. Nomor C. Lanjut nomor C. Duh, diem. Lanjut nomor C. Dimboten. Lanjut ya. Rumusnya sudah ada. Kemudian di sini konsentrasinya ada. Berarti kita mencari konsentrasi H+. Oke, berarti ini 2 kali M-nya. M-nya tadi berapa? 10 pangkat minus 3. Ya kan? Karena sudah diencerkan. Kalau yang pertama adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Kalau ini ada 1 kali 10 pangkat minus 3. Kalikan 2. Maka konsentrasi H+-nya adalah podo ya. Kita berarti mencari pH sama dengan min log. Log ini. Oke. Di pH-nya adalah 3 min log. Ketemunya ada ini. Min log 2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Yes, bisa digarap. Seperti ini. Kalau seperti ini minimal nilainya 85 ya toh? Insya Allah. Oke, silakan. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Nomor 1, 2, kemudian ABC-nya. Mungkin ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ingat, jadi kalau semakin encer, pH-nya semakin mendekati harga 7. Jadi 2 ke 3, berarti dia pH-nya turun. Jadi kalau asam, itu kalau diencerkan pH-nya turun, ya akan naik turun. Naik, pH-nya naik, mendekati 7. Kalau basa, pH-nya akan turun mendekati 7. Jadi kalau semakin diencerkan, dia maka mendekati harga 7. Semakin diencerkan untuk basa, juga turun mendekati harga 7. Jadi kalau asam pH-nya akan naik, kalau basa pH-nya akan turun. Karena yang digunakan untuk mengencerkan ada air itu pH-nya adalah 7. Kalau air yang benar loh ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada lanjut. Ribon. Mbak Gia, Ribon Mbak Gia, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, tidak masalah. Mbak Givera? Mbak Givera kemana? Mbak Naswa? Belum ada, Pak. Belum ada, alhamdulillah. Mas Fauzi? Iya, Pak. Aman? Insya Allah, Pak. Oh, insya Allah. Oke, lanjut. Sekarang yang titrasi ya, titrasi. Titrasi di sini ini adalah cara menentukan konsentrasi larutan dengan menggunakan larutan yang lain. Tapi bedanya larutan ini ada larutan baku dan larutan yang
Cari konsentrasinya. Lautan baku berarti sudah diketahui konsentrasinya secara pasti. Alat yang digunakan ada buret. Buret ini gambar buret. Bentar. Gambar buret ora buret. Aduh. Nah, alatnya seperti itu. Bulatnya alatnya seperti ini ya, kira-kira. Alatnya kira-kira seperti ini. Oke, alatnya seperti ini. Di sini ada yang disebut dengan buret ya untuk titrasi ya. Kemudian di sini ada biasanya yang dipakai adalah gelas piala atau mungkin Erlenmeyer ya, Erlenmeyer. Kemudian ini statif untuk memegang. Kemudian di sini ada klemnya. Caranya, lautan yang sudah diketahui konsentrasinya secara pasti dimasukkan di atas. Kemudian yang dicari konsentrasinya ada di bawah. Kemudian kita teskan pelan-pelan, tes. Di mana larutan yang sampel ini yang dicari konsentrasinya biasanya sudah ada indikator. Jadi indikator asam, basa dan sebagainya itu kemudian dimasukkan nanti akan berubah warna. Ya, begitu berubah warna maka reaksinya selesai. Gitu ya. Ini gambarnya seperti ini, gambar titrasi. Jadi nanti kalau Anda pas praktikum, ya, seperti inilah alatnya. Ini keran di sini, hati-hati. Jadi begitu berubah maka harus kerannya segera dimatikan. Oke, clearly? Jambon, ada pertanyaan? Di sini adalah jumlah H atau OH. Terserah, nanti masukkan yang dari depan atau dari belakang nggak masalah. Yang penting sesuai. Ini ada satu sendiri, ini ada sendiri dari larutan yang berbeda tadi. Misalkan di sini asam, maka di sini basa. Atau sebaliknya ini basa, ya ini asam, ini yang basa juga boleh saja. Oke. Contoh, misalkan ada data titrasi seperti ini. Jadi yang ada di bawah di sini, ini konsepnya sudah tahu, belum tahu, tetapi volumenya tahu. Misalkan 20 mili semua atau berapa 10 mili semua, ini sudah tahu.
Yang di atas volumenya yang selalu berubah, tetapi konsentrasinya. Ya. Maka diperoleh tabel seperti ini. Volume NaOH, volume HCl. Ya, jawabannya bagaimana? Ya, sama. Jawabnya kita merata-rata atau menjumlahkan terserah, mau dirata-rata atau dijumlahkan terserah, monggo. Kalau mau dirata-rata boleh, dijumlahkan semua juga boleh, enggak ada bedanya, sama saja. Misalkan sekarang kalau dirata-rata ya, kalau dirata-rata berarti ini rumusnya ini sama. Rumus ini sama. Ada bedanya. Enggak ada bedanya. Ya, kita masukkan. Misalkan saja rumus ini. Ini adalah M, NaOH. NaOH itu OH-nya ada berapa? NaOH OH-nya ada berapa? 1. 1, maka ini tulis 1. Nah, volumenya tahu di rata-rata. Volume rata-ratanya berapa? 20, 20, 20, 60, 60 dibagi 3, 20. Oke? M1-nya enggak tahu. Kemudian N2-nya, HCl, H-nya ada berapa? 1. Ya toh, kok plasila semua. Kemudian V-nya di sini di rata-rata berapa? 53 ditambah 48 tambah 49. 150. 150 bagi 3, 50. Oke, M-nya diketahui. 0,1. Maka M1 ini tuh, sama dengan berapa? 1 kali 50 kali 0,1 itu kurung dibagi berapa? Kurung 1 kali 20. Jadi M1 sama dengan 50 berarti 5 dibagi 5 dibagi 20. Seperempat. Seperempat ya? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mau di rata-rata boleh, di seluruhnya boleh. Ya, gitu ya. Di rata-rata boleh seluruhnya. Ada saat tertentu ini nanti berubah. Tetesan pertama 53, tetesan kedua adalah 98, tetesan ketiga adalah 100 berapa, itu. Ini tinggal oh berarti yang dipakai ada sekitar. Karena nanti yang banyak dikurangi yang dikit, kurangi dikit dan sebagainya. Itu ada cara seperti itu ada. Sama. Oke, ada pertanyaan silakan. Contoh nomor 1. Boten. Clear? Clear? Aduh, clear belum? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke, sekarang yang nomor 2 ya. Sama. Insya Allah.
Oke. M N. Nah, jadi CaOH 2 kali OH-nya berapa? Nah, angka 2, masukkan 2. Volumenya, nah ini mau jadikan 1 boleh, tidak boleh. Kalau jadikan 1, 30, tapi kalau tidak dijadikan 1, tapi rata-rata berarti dia 10. M1-nya nggak tahu. Kemudian HCl hanya adalah 1. Volumenya nah, di rata-rata. 40 ya rata-ratanya. M2-nya adalah 0,1. Sehingga ketemu berarti M1 ini sama dengan satu kali 40 kali 0,1. Bagi berapa? Bagi 2 kali 10. 2 kali 10. Ya tak? Sama. Nah, hasilnya adalah 4 dibagi 20. Seperlima. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau tanya. Iya. Kan M2-nya udah ada 0,1, Pak. Berarti M1 kan, Pak. Oh, ini sing ngerti M1-nya ya? Iya. M1, Kan M2-nya ini berarti. Iya, ini M1 kan, Pak. Yang dicari M1 toh? Iya. Oh. Bapak nulisnya M2. Sing ngerti. Oh, iki ya, oke. Gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Gampang tuh ya, ternyata ya. Nah, nanti tak ceritakan tadi, Anda bisa dengan cara lain, misalkan ini saya. Ini tak gawe yang nomor 3, misalkan nomor 3. Nomor 3. Nomor 3, misalkan soalnya mirip. Aduh. Ya, ini tak rubah ini. Misalkan ini tak rubah. Misalkan tesasi asam basa ini misalkan tak ganti misalkan NaOH. Karena NaOH atau berarti KOH gitu ya. KOH. Kemudian di sini H2SO4. 2SO4. Ini kemudian misalkan di sini volumenya misalkan yang pertama adalah 20 mili,
Yang kedua 42. Yang ketiga adalah 7. Nah, ini ya. Ini kalau ada seperti ini, soal seperti ini berarti pembacaan buret. Ya. Ini berarti pembacaan buret. Ini pembacaan buret. Ya, pembacaan buret. Kalau seperti ini sama, prinsipnya sebenarnya sama. Ini kode yang saya ceritakan tadi, berarti ini sama dengan ini. Misalkan, itu ya. Nah, berarti ini sama. Misalkan ini M1-nya adalah KOH atau berarti ini 1. B-nya adalah ini ketemunya 30, ya kan? Yang B-nya enggak, M1-nya enggak tahu. N-nya adalah ini H2SO4 berarti 2. V2-nya kalau di jumlah total berarti di sini 60 yang kita pakai. Nah, 60, tapi kalau di sini di total ya total berapa? Kemudian ini berapa? Tapi kalau di sini yang dipakai yang paling akhir 60, ya kan? 60. Karena apa? Ini buret, buretnya nggak ganti. Tetapi kalau ini kan ganti terus wadahnya. Itu ya, tempatnya berubah. Nah, M ininya adalah 0,1. Jadi ini kalau ini pembacaan buret, melalui pembacaan buret pertama 20, yang kedua 42, yang ketiga jadi 60, yang kita pakai yang 60 ini. Karena total. Oke, kalau totalnya ini dijumlahkan. Itu ya. Nah, berapa hasilnya? Berarti M1 sama dengan berapa? 2 kali 60 kali 0,1 dibagi 1 kali 30. Seratus 12 dibagi 30. Ya, betul, 12 bagi 30. Berarti M1 dengan berapa? 12 bagi 30. 0,4. Betul? Betul? Betul, Pak. Oke, ketemunya seperti ini kalau ini. Ini dijumlahkan, tetapi ini dilihat yang terakhir saja. Karena adalah kalau dijumlahkan nanti beda. Karena nanti selisih antara 42 ke 20 berarti 22. Berarti nanti yang kedua ini nanti ketemunya 22. Ini berarti 22 mililiter yang dipakai. Nah, kalau yang di sini antara 60 ke 42 berarti hanya 18 mili. Itu ya yang dipakai ya, seperti itu. Ini ada pemakaiannya. Kalau mau di rata-rata berarti 20 tambah 22 tambah 18. Kalau di rata ini jadi 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 3. Tapi kalau di total set ini berarti 30. Ini adalah yang dipakai yang terakhir, yaitu adalah yang 6. Oke, silakan ada pertanyaan. Monggo. Titrasi. Nah, nanti ada namanya
kurva titrasi. Kalau asam kuat dengan asam kuat bentuknya bagaimana? Asam kuat dengan asam lemah bagaimana? Itu nanti ada 6 atau 8 kurva titrasi. Ya, 6 atau 8 kurva titrasi ini nanti biasanya keluar dalam ujian akhir semester. Kalau tengah semester belum, tapi akhir semester biasanya di situ ada tabel mana yang cocok dengan keadaan tersebut. Misalkan asam kuat ini ditambah dengan basa kuat ini kayak apa gambare kurvanya. Atau misalkan asam lemah ini dengan basa kuat ini maka kurvanya bentuknya bagaimana. Oke, silakan kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak tak presensi. Tak presensi.